Ini yang seru, bincang asik bareng komika. Ini yang asik, bincang seru di Pipi Coffee. Pipots podcastnya Pipi Coffee. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan kembali sih ya, ini acara baru, Bung. Jadi selamat datang di podcast pertama. Podcast pertama. Di Pipot ya. Namanya Pipots. Pipots itu punya arti ya, apa Pipot itu? Itu kepanjangannya. Ya, kepanjangannya. Itu Pipi Podcast. Pipi Podcast. Jadi memang Pipi ini sedang merambah ke berbagai usaha ya kan. Sebentar ada Bandara Pipi, ada travel segala macamnya, ini termasuk Pipi Podcast. Podcast. Salah satu Spesialisasinya itu hiburan nih. hiburan Kita ya. mau menciptakan wadah bagi orang Grogol untuk menciptakan pertukar pikiran lah. Iya, betul kepikiran. Karena memang ya lagi-lagi kalau bicara orang Grogot ya, sekarang kan lagi haus tentang pilihan-pilihan hiburan. Mana tahu Pipots ini jadi pilihan ya kan. Dan kenalkan dulu siapa yang host hari ini kan. Kami dari Stand Up Indo Pasar Komunitas. Saya Mansur Sattar dan Ricky Kaze. sobat saya Ricky Kaze. Ricky Kaze ini bukan sekedar komika biasa loh, pernah jadi juara berapa kemarin? Juara 2 Jawara Tawa. Dan sebentar lagi Juara satunya mana ya? juara satunya di-delete. Apa attitude-nya luar biasa buruk sih. Jadi memang kalau apapun industri itu harus ada attitude ya kan. Betul. Nah, dan hari ini acara perdana kita Di mana kita nih? di Pipi Cafe. Nggak mungkin dong di Balikpapan, nggak mungkin ya. Dan acara perdana ini luar biasa, Ricky. Karena langsung kita undang orang yang betul-betul wajib di perdana acara ini kan. Kita kedatangan tamu luar biasa. Tamu luar biasa. Caleg muda. Bukan caleg. Oh, bukan caleg. Kamu harus koreksi itu. Dia ini adalah Dewan Muda. Dewan muda. Dari salah satu partai besar di Kabupaten Pasir. Caleg tentunya. dong kan belum dilantik. Caleg sudah sih ya, sudah. Nanti kita itu Dewan terpilih. Paslek dong ya. Iya. Parti legislatif ya. Nanti kita akan konfirmasi langsung ke beliau. Ya. Siapa dia? Ini dia Zulfikar Yusnis Katin. Beserta istrinya ya. Ada istrinya di sana. Nah, informasi juga kalau teman-teman pengen langsung nonton live. Offline-nya silakan ke sini. Nah, Ya kan? ini kebetulan bersamaan dengan Thomas Cup ya kita. Thomas Cup. Jadi yang di rumah kalau misalkan nggak nge-live ya, Iya. ini lagi Thomas Cup, Indonesia lagi ketinggalan 2-0 kayaknya ini. 2-0. Mungkin kita langsung komentator bulu tangkis saja mas. Oke, kita langsung ke narasumber Zulfikar. bintang tamu kita. Ya, hari kita ini. panggil Bang atau Bang aja Bang ya. Bebas Takutnya aja. kalau dipanggil Bung kita kan komentator bola ya. Bung Jul. Ya. Bung Fikar juga boleh. Bung Fikar. Bung Fikar. Bung Fikar ya. Pikir aja boleh. Zulfikar. Ya, Jangan seumuran terserah lah. dia lah ya. Oke, Bung Zulfikar, kesibukannya apa nih di akhir-akhir ini ya, seminggu terakhir lah. Ya, untuk kesibukan ini kan momentum pilkada ya. Menjelang. Jadi saya kan selaku sekretaris di partai, jadi banyak mempersiapkan pertemuan-pertemuan lah, Betul ya. terutama dengan para tokoh partai, para tokoh masyarakat, serta mempersiapkan kandidat yang diusung nanti oleh partai kami untuk persiapan pilkada ini. Berarti rapat ya jadwalnya. Tadi sempat disebutkan Bang Jul ini sekjen ya. Sekjen. Boleh saya tahu nggak itu tugasnya sekjen partai itu apa sih? Secara aturan partai, ya dia banyak mempersiapkan agenda-agenda yang bersifat administratif. Persiapan kegiatan ya. Persiapkan kegiatan, persiapkan surat menyurat, dan mempersiapkan mungkin kalau ada rapat-rapat seperti layaknya organisasi lain lah. Iya. Memang kalau di organisasi, termasuk di partai, ketua, sekjen itu posisi-posisi yang seksi. Yang paling sibuk mungkin ya. Bisa jadi sibuk, bisa jadi ya memang itu yang akan diburu ya kebanyakan di posisi-posisi yang Ya, sentral banget kan posisinya. banget. Gini, Bung Riki, kita pengen tahu nih
Bung Zulfikar ini kan nggak ucuk-ucuk langsung datang ke sini jadi sekjen PKB kan? Betul. Apalagi masih muda ya. Betul. Kelahiran berapa nih? 90 kelihatannya. 90. Tua banget pulangnya. Kita berdua lebih tua daripada Bung Ternyata Fikar. lebih muda dari mantan striker timnas Pantai Gading ya. Saya Oke, kaget tuh. itu kita sambung ya. Tidak ada yang namanya sesuatu itu instan jadi kan. Betul. Kita pengen tahu kok bisa Kok bisa? seorang Fikar itu langsung datang ke Grogot ya. Betul. Ini mungkin bisa nanti diceritakan datang ke Grogot terus langsung jadi sekjen gitu kan. Apakah memang dia lahir di Grogot atau gimana gitu Bung Fikar? Sekjen partai besar lagi. Betul. Kalau untuk cita-cita nggak ada ya, Enggak ada kepikiran gitu. Berarti nggak nyangka ini posisinya. nggak pernah kepikiran. Tapi apakah itu kebetulan? Saya pikir nggak ada sih yang kebetulan di dunia. Semuanya memang sudah terdesain, terpola. Berarti sudah berjalan ke arah sana memang dari awal ya. Ada Memang tertarik Apa di ya? bidang politik ya. saya sewaktu kuliah memang banyak berkecimpung di lembaga konsultan. Boleh tahu kuliahnya di mana, Bung? Kemarin saya lama di Sulawesi Selatan. Makassar. Daeng yang jual itu enggak ya, enggak. Memang lama aktif di dunia kampus, Organisasi ya. X-nya ya banyak ya. eksternal kampus lah ya. Sehingga terjadi banyak pikiran, diskusi, bicara terkait dengan perkembangan politik, sosial, budaya sih. Jadi pemikirannya wajar saja ke wilayah sana. Memang yang bisa membawahi itu di partai, di dunia politik lah dengan kemampuan seperti itu ya. Salah satunya ya. Bersosialisasi dengan banyak orang, debat dan lain-lainnya. Cuman memang karena kondisi aktivis di era mahasiswa kala itu, untuk menjalankan sebuah perubahan yang cepat itu yang masuk dalam dunia politik. Tidak Tapi ada. mungkin gini, Bung. Nah. Biar penonton jelas ya, karena pasti banyak yang bertanya-tanya, ini sosok Fikar ini gimana sih sejarah detailnya bisa jadi sekjen? Nanti kita bicara masalah yang terpilihnya ya. Ya. Bisa jadi sekjen. Apakah- Dan ini bertahan beberapa Apakah Dua bikin periode surat ya, kalau nggak lamaran, CV, kasih ke atau ikut audisi gitu kan, Atau kayak ikut kita di audisi, Suci gitu kan? ya. Gimana? Nggak ada sih. Ini berjalan natural aja. Oh, natural. Natural. Saya balik dari Makassar. Setelah itu, pada saat itu saya masih menjalankan program studi untuk S2 master di salah satu kampus di Makassar. Pada saat itu juga terjadi pilkada. Momentum pilkada yang seperti ini akan terjadi pada saat itu. itu tahun 2015. 2015 di Sulawesi. Bukan di sini. Oh, di sini. Oh, gitu. Ceritanya ada agenda, ada hajatan politik. Saya mendengar itu, saya sementara hendak menyelesaikan program master saya, tetapi itu belum terselesaikan sampai hari ini. Lalu saya balik mendengar info itu, bangunlah sebuah komunitas anak muda pada saat itu di Kabupaten Pasir, karena saya melihat ruang anak muda masuk terjun wilayah politik praktis pada saat itu sangat kurang sekali, sehingga itu yang membuat saya harus menjadi salah satu pendobrak pintu lah, karena pada saat itu memang para politisi di Kabupaten Pasir itu masih kita kenal dengan orang-orang tua yang mendominasi politik pada saat itu. Didominasi orang tua, benar. Didominasi orang tua. Ya bentuklah sebuah ya organ taktis lah ya. Komunitas pada saat itu saya berikan nama dengan teman-teman, yaitu KMP. KMP. Koalisi Muda Pasir. Koalisi Muda Pasir KMP. Pada saat itu lagi tren-trennya KMP eranya Prabowo di nasional, Koalisi Merah Putih. Oh ya, Saya- waktu itu pas Pilpres 2014 ya. Ketika berhadapan-hadapan Prabowo dengan Jokowi. Iya, betul. Periode pertama. Saya di Pasir membentuk dengan
komunitas nama yang seperti itu, Koalisi Muda Pasir, dan merangkul teman-teman muda masuk dengan salah satu kandidat yang telah kami sepakati. 2015. Berarti diawali dari organisasi. Dan organisasi itu terbentuk di 2015 itu 2015 itu. dan langsung langsung mendekat dengan memilih salah satu calon. Iya, salah satu calon. Bung Fikar, kalau misalkan boleh tahu, apakah dinaturalisasi atau datang sendiri ke Grogot? Datang sendiri. Datang sendiri ya? Datang sendiri. Karena ada 2015 itu ya? Iya. Akan ada pesta ya? Ya boleh jadi pengganggu juga, iya. Menurut orang-orang yang Nyaman gitu ya? mengincar posisi itu. Gitu. Tetapi pada saat itu pas saya merapat pada salah satu kandidat, singkat cerita kandidat ini menang. Di sini momentum saya memainkan peran, kemana partai akan berlabuh. Jadi saya banyak berdiskusi dengan salah satu anak bupati yang terpilih. Ya. Berdiskusi panjang terkait pilihan partai kemana kita. Pada saat itu belum saya terbayang. Iya. Oh, pada saat itu belum pilihan bupatinya itu belum merapat ke partai itu. Belum. Belum ya. Sebut aja PKB. Iya. Cuma Ke PKB. pada saat itu Gimana? karena satu-satunya partai yang saya anggap saya punya relasi di situ di antara partai-partai yang ada, yaitu PKB. PKB lah yang saya memiliki relasi pada satu jaringan, hingga atas dasar itulah saya masuk di dalam partai PKB. Partai PKB. Dan notabene-nya Bung Riki, 2015 itu PKB belum terlalu terlihat. Betul. Ya, itu fakta kan? Pada saat itu masih 2 kursi. Masih 2 kursi. Kita bisa melihat bahwa partai-partai yang berhasil sekarang itu partai-partai yang bisa mengkaderisasi anak muda Betul. untuk mencari suara untuk partainya, termasuk di Grogot PKB ini yang Betul. anak mudanya banyak. Jadi untuk kita kayaknya Lewat close ya. the door gitu ya, ketutup ya. Nah gini ya, kan menarik ya untuk dikaji juga atau mungkin diketahui oleh teman-teman PP Podcast, Pipots. Kita kan pengen tahu nih, Bung Fikar kan beberapa pileg itu sempat ikut nih dan sekarang terpilih. Kita pengen tahu suasana kebatinannya setelah terpilih gimana nih? Karena 5 tahun yang lalu juga nyalon tapi gagal kan? Ya, Ini yang jawaban ideal atau jawaban yang jawabannya Apa ada aja. apa adanya? versi Pipot lah. Apa perasaannya apa? Tapi Iya. kalau menurut saya sih ini sudah bisa, namanya sudah berjuang dari awal ya. Iya. Sudah bisa diprediksi lah karena kekuatan kader dari teman-teman tim sesnya juga. Perasaannya gimana? Ya, suasana kebatinannya. Kita pengen tahu. Kalau perasaan ya di satu sisi senang, di satu sisi saya menganggap ini beban berat. Beban ya. Iya. Kenapa? Saya ada legitimasi yang kuat di mata masyarakat itu terkait anggota DPR itu yang apa ya? Yang citranya cukup negatif. Oh, Jangan beban di sampai situ. saya salah satu orang yang memberikan citra buruk kepada lembaga terhormat ini nanti. Itu yang menjadi berat tanggung jawabnya sebenarnya. Kalau hanya sekedar memenuhi kewajiban, kita bisa cari aman. Betul. Datang, duduk, diam saja. Untuk pilot itu ya. Nggak usah banyak Ikut rapat ya kan. ikut rapat, ikut secara seperti layaknya kita masuk di dalam dunia pemerintahan, hadir, datang, apapun kondisi di dalam rapat ya kita rapat. Kita mengikuti apapun prosedur yang ada di dalam. Iya. Tapi persoalannya kemudian hari ini saya sebagai anak muda, saya merasa hari ini di dalam kampanye saya, di dalam beberapa pertemuan tempat-tempat publik, itu saya selalu menyatakan diri bahwa saya mewakili anak-anak muda. Itu yang saya menjadi tanggung jawab hari ini.
untuk teman-teman muda di Kabupaten Partai. Tapi secara porsi memang wajib diwakilin dong anak-anak muda. Kalau misalnya kita bicara masalah DPT kan, banyak banget itu. DPT dari generasi Gen Z dan segala macam. Generasi milenial. Tuh. Nah, sebelumnya kita pengen juga informasikan ke teman-teman PP Podcast. Untuk Stand Up Indo Pasir, komunitas kita lagi mengadain nih acara event Jawara Tawa 3. Oke, lomba Ya. stand up. Lomba stand up yang ketiga nih, yang Tawa ketiga. Ente kan alumni yang pertama, kedua ya? Juara dua. Nah, kalau aku yang pertama. Jadi yang ketiga nanti bakal lebih dahsyat lagi dong. Hadiahnya lebih gede. Betul, bisa jadi Bung Fikar yang daftar ya. Boleh. Kita butuh dengar keresahannya Iya. calon anggota dewan ini. Menurut saya gitu ya. Ya, itu dia informasinya, silakan langsung Untuk informasi bisa dilihat Ya, di tag lah. IG kita. Medsosnya Stand Up Indo Pasir ya. di Stand Up Indo _Pasir. PR. Stand Up Indo PR, ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Yang mau ditanyakan banyak sebenarnya tentang Bung Fikar ini, terutama yang kita pengen tahu tentang suasana kebatinan untuk internal dulu, Bung. Keluarga, orang tua dan segala macam itu ketika Bung Fikar yang hanya sebagai sekjen ya, dalam tanda kutip itu kan juga Betul. posisi yang bagus, tapi langsung menusuk menjadi dewan itu gimana perasaan Itu orang-orang tercinta sekitar lah. Itu waktu sebelum pengumuman itu pasti lega banget ya. Karena sebelum itu saya yakin jarang tidur. Iya, Betul. Karena Gelisah, men, gelisah. perjuangannya itu sebelum 14 Februari itu luar biasa. tidak ada yang pasti ketika bicara masalah tanggal 13 ya, begitu 14 baru aman. Itu mungkin Gimana, Bung? ada 1 bulan sebelumnya jarang tidur tuh. Ya, kalau ditanya dari lingkungan keluarga ya pasti ini kabar baik ya. Kabar baik. Ya pasti senang lah. Namanya kabar baik. Karena tidak selalu kita karena selama ini kita mendengar kabar yang buruk kan. Ada saatnya kita mendengar kabar baik. Ya kira-kira kabar baik. Jadi telepon kan dia, tumben baik kabarnya gitu. Kabar baik untuk keluarganya. Ya. Seberapa besar sih effortnya Bung Fikar untuk jadi dewan kemarin? Itu belum selesai tuh habis tanggal 14 Iya. kan. Seberapa besar effortnya? Apakah lebih besar ketimbang yang sebelumnya atau memang ini harus jadi atau jadi gitu? Kalau saya ini pertarungan yang kedua ya. Iya, pertama itu. 2024. 2019 saya menganggap diri saya sebagai seorang pemula dan memang belum memiliki kesiapan baik secara mental maupun finansial lah. Karena kita paham ya, kalau bicara politik hari ini mau di mana saja memang kita butuh kekuatan logistik itu yang paling penting. Ya. Persoalan yang lain tetap menjadi hal yang penting, tetapi itu bisa kita Itu yang paling dukung. penting. Makin banyak baleho menang dong. Iya. Ya, itu dong, itu yang penting ya. Apalagi ganteng balehonya. Jadi effortnya lebih besar sekarang ya? Dan yang kedua ini Nah, memang saya berbeda dengan sebelumnya pertarungannya, dan saya menganggap memang pertarungan kali ini memang saya seriusin. Kalau ini saya berniat di dalam hati, kalau ini pun saya tidak terpilih ya boleh jadi saya tidak akan mencalonkan diri lagi. sudah Mencari tempat ruang lain. terakhir ya sebenarnya kemarin kalau tidak terpilih. Kalau saya ngikutin sih dari Bang Jo ini pertama kali mencalonkan diri itu memang masih pemula ya waktu itu. Nah, yang kedua ini saya melihat ada strategi, nggak cuma asal mencalonkan diri. Nah, seperti kita tahu Bang Jul ya, ada di PKB untuk Dapil Grogot ini ada 4 kursi kan ya. Itu sebelumnya sudah diprediksi atau memang itu suatu kejutan bagi PKB? Kursi keempat luar biasa itu. Iya, 4 kursi. Ngagetin nggak? Sejarah itu ya. Kursi ketiganya susah itu. Jadi saya selalu bilang kepada partai, berapa target partai di dapil sini, saya harus masuk salah satunya. Itu tekad saya gitu. Berarti sedikit berkurang tuh beban partai ketika Bung Fikar menyatakan satu saya. Ya kan menjadi. Itu satu harus saya. Kenapa harus saya? Iya, memang ini menjadi sebuah kebulatan tekad ya. Karena kalau kita tidak punya tekad kerja yang sungguh-sungguh,
Saya pikir apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita apapun itu, saya pikir itu agak sulit. Apalagi kita masuk di dalam dunia politik, tidak mungkin tanpa kerja keras, tanpa kerja cerdas, punya strategi yang matang, pemetaan yang matang, kita bisa berhasil duduk dalam pertarungan yang cukup keras di 2024 ini. Nah, kurang motivasi tadi kalau nggak ada tekad kan ya. Betul. Oke, sebagai sekjen ya, masih sekjen ya, sekjen PKB. Kita bicara masalah apa secara makronya PKB berhasil 12 kursi, Bung. 12 kursi itu tidak main-main. Kalau misalkan naik pickup masih dua kali ngeret itu kursinya. Apaan saja 7 kursi aja. Itu sudah makanya. Sebagai sekjen nih, Ya, tentunya kan ada target dan tercapai itu wajar. Bukan wajar sih, itu hebat kan. Hebat. Ini Itu luar sudah biasa. target ente atau gimana, Bung? 12 kursi ini pribadi sebagai sekjen kita Sebagai bicara. sekjen berarti membawahi seluruh PKB Iya. secara keseluruhan kan. saya nggak berani bilang itu target saya ya. Itu target pimpinan saya, Target ketua pimpinan. saya. Karena memang itu jujur saya katakan secara kacamata politik, saya menganggap itu di luar nalar, Di luar logika. di luar logika saya selama masuk dalam dunia politik ini. Secara ideal menurut matematika politik pribadi saya itu ya paling 10. Tapi saya menganggap ketua saya ini, pimpinan partai Pak Dr. Fahmi ini memang cukup piawai dalam memainkan strategi baik itu komunikasi politik dan pergerakan politiknya. Tidak ada yang bisa sampai hari ini membaca tentang bagaimana pikiran jalan peta memainkan peran di dalam politik. Itu yang saya salut. Makanya ketika saya terpilih pada saat kemarin itu, saya langsung WA beliau, padahal saya bisa ketemu langsung. Tapi ini sebagai tanda bukti saya mengangkat ke WA beliau. Saya sampaikan dalam salah satu pesan singkat itu bahwa bukan kami yang hebat, tetapi pimpinan kami lah yang hebat dari kemenangan partai ini. Karena memang itu bukti. Ente aja kaget ya. Saya hanya mengukur sampai di 10. Ternyata 12, luar biasa. Empatnya dari Dapil Grogot yang mana kita tahu itu kuat-kuat kan. Sama calonnya luar biasa. Ya, dan tidak lupa juga kita samain ke penonton pemirsa Pipi Podcast. Kita ini lagi di Pipi Cafe. Kamu kalau misalnya mau nongkrong yang asik, mau makan hidangan yang kualitasnya hotel tapi harganya pinggir, wah, silakan ke Pipi Cafe. Minumannya di sini juga luar biasa, banyak sekali variannya. Dan tidak hanya itu, Bung. Di sini juga ada hiburan-hiburan. Apa saja, Bung Ricky? Hari Selasa ya? Hari Selasa. Live Akustik malam Rabu. malam Akustik. Rabu. Di Jumat malam kita ada open mic, stand up comedy. Terus Dan malam minggu ya? juga ada tuh Malam live minggu musik. juga live musik. Dan yang terbaru yang malam Senin ya. Kalau mau nonton offline-nya podcastan kita nanti kita akan undang politisi seperti Bung Fikar yang lagi viral, misalkan lagi ada orang yang apa gitu kan, Ya, nge-hype kita apa bisa gitu, kita kan undang ke sini. Atau ada yang mau diundang boleh. Ya silakan hubungin ya. Inbox Nanti kita. ada nomor WA-nya yang di bawah kita. Nah ini kebetulan Pipot nih juga lagi ada wahana baru ya. Wahana ada baru. tentang- Nah, ini contohnya nih, minuman dari Pipi Cafe nih, luar biasa. Wih di. Waalaikumsalam. Tadi aku dengar ngobrolnya enak banget, asik. Ya, ini Kita sambil minum-minum. Ini Antia ya. menarik sekali ya, kita bincang-bincang dengan Bu Fikar, tidak hanya bidang politik, ada berbagai macam yang kita coba diskusikan dengan Bung Fikar hari ini. Kita pengen tahu juga nih, Bung Fikar kalau Secara misalkan pribadi. secara pribadi, kita pengen tahu politik kan bisa jadi bukan hobinya apa sih Bung Fikar? Ya. Kita pengen tahu. hobi saya tidur mungkin ya. Waduh. Tidur sama kayak embul dar. Itu bukan hobi bang, itu kebutuhan. Saya mau bilang hobi saya olahraga, nggak pernah terlihat olahraga. Betul. Nggak, pasti kita sangka langsung di mana, kapan gitu. Tapi itu ada hal yang aneh. Kalau menurut saya politikus dan tidur itu
sesuatu yang bertolak belakang. Harusnya. Harusnya karena Harusnya. orang politik itu sering begadang kayaknya. Minimal kan kalau orang politik, saya hobinya catur. Ya, itu maksudnya. Kita pengen tahu nih Ada hobinya apa. strategi. Main game nggak suka. Main game tertentu saja. Game di HP, konsol. Game yang menghasilkan. Iya. dosa kamu yang ngedit RAM kita aja Tit. PUBG juga menghasilkan. Betul. Kalau jadi atlet. Jual akun. Jadi ya yang tidak terlalu memakan energi mungkin ya hobinya. Terus yang paling tidak disuka dari politik itu apa, Bung Fikar? Kita pengen tahu. Tentu ada dong ya kan. Iya. Yang paling tidak disuka di dalam politik apa ya? Kalau kita balik, yang paling disuka deh. Paling disuka dulu. Iya, yang paling disuka lu biar dapat ketemunya yang paling disukanya. Politik identik dengan sebuah kompetisi. Kompetisi. Dan yang tidak asik dari kompetisi itu kalau apa, Bung Fikar? Berarti yang saya tidak suka kekalahan. Oh Wah, iya, aduh, bagus. asik. Jenghiskan banget ya. Sudah banget. Makanya memang cocok di bidang politik. Betul. Karena orang politik kan benci kekalahan sebenarnya. Karena itu membuat kita memutar otak kan bagaimana caranya supaya menang. Iya. Nggak mungkin dong saya ingin masuk ke politik biar kalah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada sih. Ada. Ada sih, cuma nama-nama kota ya kan. Iya, kamu percaya suara saya segitu? Cuman kan seberapa jauh kita mampu menghadapi mental ketika kita menghadapi Betul, mental ya. kekalahan itu. Karena banyak juga nih. Bagaimana tanggapan Bang Julfikar tentang adanya caleg yang kalah terus stres? Jadi gila gitu. Iya, jadi Pernah nggak stres pada tahap itu? Nggak pernah ya? Belum sih ya. Sampai stres banget. kok bisa gitu seorang caleg kok sampai stres banget gitu Ya boleh jadi karena memang dia tidak siap mental? secara mental. secara mental ya? Psikis ya. Itu aja sih. Udah siap kalah berarti ya? Tidak siap kalah. Malahan ada Bung, itu dia ngambil lagi apa yang dia kasih, dia bongkar jalanan segala macam luar biasa. Teriak-teriak di desa. Bongkar lagi paving block. Aduh parah. Ada seperti itu. Ada di berita. Oh, Sudah dipasang di paving kampungmu block, kan? Bukan lah. Dibongkar lagi Iya. maksudnya. Ya itu menariknya dan lebih menarik lagi Bung Riki. Kita kan kaji bersama juga atau diskusikan bersama dengan Bung Fikar tentang yang bakalan kita hadapin ini ya. Yang bakal kita hadapin kan tidak lama lagi, bulan November kalau tidak salah. Tepatnya itu 27 November 2024 akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati baru. Dari kacamata Bung Fikar sebagai sekjen dulu lah. Bagaimana melihat kancah atau mungkin atmosfer yang terjadi belakangan ini untuk hal tersebut? ya atmosfernya sampai hari ini ya masih biasa-biasa. Adem-adem aja Mas ya. Oh, belum ada pertemuan khusus, strategi khusus belum ya? Kalau untuk pertemuan khusus dengan jago saya, kandidat kita ini, Siapa itu? incumbent terus. Incumbent ya. Ya. Yang Ya, sekarang siapa lagi? Kalau PKB, The one and only ya. gimana? Dr. Pangi Padli lagi. Makanya kenapa PKB tidak membuka ruang pendaftaran Betul. itu? Biar nggak PHP lah ya sama yang Sama lain. aja nanti PHP kan. Betul. Memang menciptakan lawan baru malah. Betul, betul. Kalau untuk PKB ini ada kemungkinan koalisi enggak dia? Koalisi kemungkinan sangat besar dan kami terbuka. Sangat terbuka. Berbobot banget kan. Walaupun tanpa koalisi aman ya. Kayak bisa enggak koalisi? Ini berbobot ya? Berbobot banget. Berarti nanti Enggak pertanyaan dia nih berbobot banget tadi Bang. honornya double banyak. Ada ini pertanyaan, bisa enggak saya mau koalisi tapi saya enggak punya partai gitu. Ada partainya ada Bung. PKJ. Partai kada jelas. Kantor pusatnya di Martapura. Nah, pertanyaan saya ini buat teman-teman yang anak-anak muda Grogot ya kan. Iya. Kalau mau terlibat di bidang di politik, misalnya masuk dalam hal ini PKB kan karena Bang Jul sekjen, itu gimana caranya nih? Apa yang harus dilakukan? Atau mungkin saya tambahin. Gimana caranya biar menjadi bagian dari yang dimaksud Bung Fikar tadi kan? Ya,
maksudnya jadi bagian incumbent gitu. Apakah mesti tetap abu-abu atau mesti gimana? Bung Fikar. Ya, saya punya prinsip di dalam politik. Untuk keberpihakan itu harus jelas. Jelas. Itu yang saya Tidak ada yang pegang. samar-samar. Saya tidak mau hari ini ke sini, besok ke sini. Hari ini di sini saya kalah, saya tetap di posisi yang kalah. Ketika pun saya menang, ya saatnya kita menikmati. Tetapi pada intinya, bagaimana cara untuk kita masuk dalam bagian pemenang, saya pikir teman-teman bisa melihat dalam kacamata matematika politik, cara berhitung politik, mana kita bisa lihat di pilkada di seluruh Indonesia sampai hari ini, incumbent itu paling sulit dijatuhkan atau dikalahkan dalam setiap pertempuran. Sejarah membuktikan itu. Secara Kecuali udah parah banget ya. Betul. kecuali memang ada strategi lain yang dilakukan oleh para penantang baru. Ya, contohnya yang gagal incumbent kan Ahok ya. Itu kan ada kejadian khusus lah ya. Dan Iya. hal-hal yang seperti itu maksudnya. Strategi Yang lain. ada faktor X lah ya. Normal-normal aja kayaknya susah. Bisa. Bisa. Jadi bagi Anda yang mau melawan, pikir-pikir dulu. Pikir dulu, apalagi Anda yang kelahiran 95 ke atas ya. Tapi Tapi ini bukan sebuah sebuah kesombongan, bukan. Iya. Ini tradisi dalam politik di Indonesia. Bahkan di dunia. bahkan di dunia. Iya, namanya incumbent itu karena dia memiliki perangkat yang cukup baik sudah. Iya. Dia lebih kuat strategi, Iya. secara strategi ya. Strategi, kematangan infrastrukturnya. Saya pikir itu sudah dimiliki oleh si incumbent. Incumbent. Dalam hal ini juga termasuk incumbent yang Anda sedang bakalan bela lagi nanti. Bahkan kami agak takutnya nanti Dokter Fahmi ini justru malah tidak ada lawannya. Itu yang kami takutkan. Berarti sangat ditakutkan ketika Malah harus lawan kota kosong ya. falsafah yang dipakai Bung Fikar ini dipakai oleh orang-orang lain, ternyata malah jadi kota kosong yang dilawan. Udahlah, nggak usah lah lawanin incumbent. Itu gimana tuh? Konyol. Bisa nggak lawan kota kosong? Bisa, tapi ditakutkan dong. Karena memang Ya. terlalu kuat ya. Jadi orang takut. Apa dasar ketakutannya itu, Bung Fikar? Ya, saya pikir apa yang menjadi bantahan hari ini untuk Dokter Fahmi? Iya. Cara program dari sisi mana kita bisa bantah. Menurut undang-undang periodisasinya itu 5 tahun. Tapi Dokter Fahmi Fadli pada tahun ini itu memimpin di Kabupaten Pasir kurang lebih 3 tahun. Iya. Tidak sampai. Itu pun kena Covid awal-awalnya. Betul. Tetapi dengan proses yang sangat singkat ini, karena aturan pemilu serentak, itu yang membuat dia pendek periodisasinya kali ini. Ya kan? Betul. Kita ketahui bersama ada perubahan regulasi aturan sehingga pilkada kali ini diserentakkan, termasuk seharusnya kalau bicara SK beliau itu kan sampai 2026. 2026. Tetapi dipercepat karena memang mengikuti aturan dari Pilkada serentak ya. pilkada Jadi dia, serentak sehingga Beliau itu belum 5 tahun berarti ya? Dilantik tahun? 2021 kemarin ya. Iya, Januari kalau nggak salah. Iya. Itu Bung Riki. Artinya apa? Itu pun bayangkan ya, di depan rumah aku tuh rusak banget jalannya sekarang latasir tuh. Takutnya kalau beliau nanti terpilih lagi, keramik. Kok takut, seneng dong? Artinya gini. Nggak bisa Saya ngelewatin, Bro. mau sampaikan bahwa secara janji politik, program politik 2020 yang lalu itu progresnya sudah mencapai 60-70%. Rata-rata di dalam setiap janji politik beliau. Bahkan secara kualitas, kita bicara infrastruktur, kita tahu semuanya itu punya kualitas yang tinggi. Tetapi untuk kali ini, ketika beliau menjabat, bukan hanya bicara tentang pembangunan, tapi bicara tentang kualitasnya juga diperhatikan. Dan ini bahkan kita bisa manfaatkan sampai puluhan tahun ke depan.
kita tidak fokus hanya bicara infrastruktur saja nanti ke depan. Mungkin kita akan bicara daya saing kabupaten. Pemberdayaannya mungkin, Pemberdayaan. daya saing, SDM-nya. Betul. Termasuk depan rumah saya Bang Mansur. Dulu Gimana kan tuh? tanah merah. Tanah merah. Sekarang sudah beton, cor beton. Cor beton ya. Tapi kurang drainasenya. Tinggal diusulkan saja. Diusulkan. Di kapan? Diusulkan. Artinya Tinggal paretnya belum ada. betul. Cuman gini, jadi dengan yang diungkapkan Bung Fikar tadi timbul pertanyaan baru. Lomba lari kan nggak rame tuh kalau nggak ada musuhnya. Lari sendirian kan nggak asik tuh, nggak ada musuh. Musuh yang ideal yang menurut Bung Fikar itu yang dipengen dihadirkan itu seperti apa sih Bung Fikar? Bu Wakil maju aja. Oh, langsung aja deh. Langsung nembak. Kan Ibu Wakil hari ini saya lihat Ya, banyak balihonya. ya. Bahkan sudah ada jargon kayaknya. Pak. Bahkan sudah ada jargon apa jargon? Jargon pasar hebat. Pasir hebat. Iya. Gas sudah. Gas ya. Ya, kita menantikan Biar rame dulu head to head. di pilkada nanti ada pertarungan yang seru ya. Ya, jadi jangan terlalu komunikasi sepi lah. politiknya dari belakang yang negatif, tetapi ayo buktikan. Ya. Di ring tinju. Ya. Di ring tinju. Ring politik. Di apa langsung di Holy Wing aja. Ya. Dan mudah-mudahan lah Pitpot ini nanti bisa jadi media juga ya untuk objektivitas, mungkin dari sana juga kita bisa undang kan Dia gitu. pilkada ya kan Betul, untuk ya. menyampaikan undang-undang kata ada yang mau disampaikan. Atau klarifikasi mungkin ya kan. Nah kemudian ini sudah masuk ke menit-menit terakhir dari Pitpot kita pengen tahu dari Bung Fikar, kalau boleh ya sih dibocorkan ya target untuk pilkada 2024 ini seperti apa dalam ruangan pikiran Bung Fikar? Ya, saya berharap terkait untuk pilkada kali ini jangan sampai Dr. Fahmi sebagai incumbent kali ini itu maju sendiri. Berarti Harus ada Musuh. dari kompetitor politik atau partai-partai lain yang mengusung lawan beliau. luar biasa. Karena memang dalam pertarungan politik, dalam dunia demokrasi kita ini, ya saya pikir ketika tidak ada lawan, maka tidak terjadi sebuah dinamika politik yang baik. Kurang sehat ya. Harus ada namanya oposisi. Walaupun sebenarnya yang jadi permasalahannya Dokter Fahmi Fadli dipasangkan sama sendal hotel aja tetap menang itu loh. Susah. Tapi kemungkinan itu pasti ada nggak? Tanpa ada nggak ada saingan Prediksi Bung Fikar. Kita dalam pertemuan-pertemuan internal dengan teman-teman PKB, saya selalu sampaikan kemungkinan terjadi itu selalu ada di dalam politik. Bahkan ketika lawan ada tiga, pasangan ada tiga, apa yang harus kita lakukan? Ketika head to head, apa yang kita lakukan? Ketika kita melawan kokos, apa yang kita lakukan? Nah itu apa? Kalau misalnya terjadi kotak kosong itu apa yang akan terjadi? Saya belum pernah tahu sih itu. Pernah sih kejadian di Balikpapan kemarin ya. Kita serahkan ke masyarakat pasir. Lawannya masyarakat, Bung. Oh gitu. Jadi tetap diadakan pemilihan. Betul. Tetap ada pemilihan, tetapi di situ hanya pilihannya coblos kota kosong atau pilih Dokter Fahmi. Artinya di dalam itu tetap ada sebuah Ada pilihan. kotak. Tetap ada kotak tapi kosong ya. Itulah kalau misalkan tidak dia tetap diadakan, KPU kerjanya apa Pak? Iya. Harus kerja ya Pak. Apalagi saya berharap jadi KPPS lagi. Oke, gimana? Terakhir mungkin ya dari Bung Fikar, kita pengen tahu untuk motivasi kah itu, Harapan kedepannya. segala macam. Mungkin nggak Bang Julfikar suatu saat nanti kepikiran untuk jadi bupati Iya. atau jadi sesuatu yang lebih tinggi lagi Atau sudah enough, sudah DPR cukup. D provinsi. Mungkin cukup lah ya untuk bicara posisi di Kabupaten Pasir. Ya saya pikir ini posisi puncak di legislatif. Ya kalaupun mau naik ya tinggal naik wilayah provinsi, mungkin wilayah-wilayah itu, Di legislatifnya dia. wilayah legislatif lah ya. Tapi untuk berpikir ke yang lain mungkin saya pikir
saya ini siapa sih, kira-kira begitu. Tidak punya gen, faktor gennya itu menentukan di pasir. Dokter Fahmi ini kan ada gennya memang. Betul. Maksudnya orang sini gitu ya? Bukan. Ada turunan. Ada turunan. Faktor gen ini maksud saya ada secara biologisnya, bapaknya yang pernah jadi bupati, bapaknya yang pernah pejabat. Kalau saya ini kan murni bukan anak siapa-siapa dan memang bukan siapa-siapa. Kira-kira begitu. Merantau ya? Bukan merantau, dan memang saya orang dari Kabupaten Pasir Oh iya. di Longikis. Anak Longikis Punya lah. Tuh sama kita, saya juga Longikis tuh. Ya, Kamu di mana? Di sini. saya di Longikis di SMP 1. Oh, coba Bung Fikar? saya di Kerayan. Oh, di Saya Kerayan. anak kampung gitu. Ya. Oke, terakhir mungkin ya. Ini terakhir banget ini ya. Kita pengen anak-anak muda lah ya, karena memang nanti kisaran penonton kita kan anak muda nih. Dari Bung Fikar sebagai selaku dewan terpilih lah, kita minta speak-speaknya untuk anak-anak muda di rumah. Pesan-pesannya untuk anak-anak muda Tanah Grogot lah. Saya selalu sampaikan dalam setiap pertemuan apapun itu, karena saya berbicara dalam sudut pandang anak muda dalam politik. Saya selalu sampaikan bahwa anak muda itu sebagai pemilik demokrasi di pemilu di tahun 2024. 60% jumlahnya. 60% jumlah suara ya? 60% jumlahnya secara totalitas. Kita tarik di wilayah Kabupaten Pasir pun seperti itu. Rata-rata di mayoritas digandrungi oleh anak-anak muda. Hari ini saya menyatakan sikap, menyatakan diri bahwa saya mewakili teman-teman muda. Jadi, jangan pernah berhenti berpikir muda. Bahkan saya selalu bilang, boleh jadi usia saya lebih tua daripada teman-teman, tapi ketika teman-teman itu memiliki pemikiran yang muda, saya pikir dia masih anak muda. Apalagi membawa ide-ide gagasan di dalam setiap perubahan, dalam setiap dunia politik, saya pikir itu merupakan nutrisi bagi kami untuk di parlemen nanti ke depan. Saya berharap juga teman-teman baik dari kelompok komunitas komedi, komunitas lainnya, senian budaya lainnya juga berikan kami masukan, jangan sampai dalam situasi itu saya masuk dalam dunia yang nyaman, zona nyaman, tidak ada yang mengingatkan sehingga saya lupa apa yang menjadi tanggung jawab saya. Saya butuh masukan, saya butuh kritik, saya butuh nutrisi dalam menjalani beban di dalam DPR nanti, di parlemen, hingga penting kiranya teman-teman memberikan masukan seperti apa ke depan ketika memang anak muda itu menjadi lebih kreatif, menjadi lebih inovatif ke depan. Saya pikir itu yang paling penting. Mantap sekali ya. Memang cocok ya di Gajah Mada memang ya. Jangan main PUBG aja kamu. Itu sudah Mobile Legend di feed terus lagi. Beli skin satu. Politik lah. Oke, mungkin itu ya dari acara kita malam ini podcast Pipots Episode pertama perdana. Oke. Thank you Bung Fikar sudah bisa singgah di BP Cafe untuk Menyempatkan waktunya dan tidak lupa untuk teman-teman semua pastikan selalu stay di medsos kita, nanti kita akan share linknya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terutama di malam ini, dan nanti kan ada bintang tamu yang lain ya yang viral. Ada artis yang lagi misalkan main di Balikpapan atau di Grogot, kita culik dulu ke sini, bisa jadi kan gitu. Betul. Ya. Jawara tahu 3, jangan lupa juga Jawara 3. Hadiahnya banyak. Iya. Termasuk yang merah ini. Iya. Serta. Oke. Saya Mas Satar. Dari Kade. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Pipot. Nyala bangku. Podcastnya anak komedi.